Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini Bunda mau bercerita nih pada anak-anak Bunda tentang kisah Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita bercerita, Bunda mau tanya sesuatu nih. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang patut kita sembah? Juga Allah. Nah, di sini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Nah, anak-anak Bunda mau mengajak anak-anak Bunda untuk tepuk semangat dulu ya sebelum kita bercerita. Nah, ayo kita tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak Bunda pada semangat ya kan? Mendengarkan cerita Bunda. Nah, dahulu kala hiduplah seorang Raja Fir'aun yang sangat durhaka dan jahat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu Raja Fir'aun berkata kepada umatnya, kaumnya, yaitu, "Wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah aku adalah Tuhan kalian." Nah, Raja Fir'aun ini sangat jahat dan sombong. Nah, pada saat itu lahirlah seorang bayi yang suatu saat akan dapat menghancurkan kezaliman Raja Fir'aun, yaitu namanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa sudah besar, sudah dewasa, Nabi Musa datang kepada kerajaan Raja Fir'aun dan berkata, "Wahai Raja Fir'aun, sembahlah Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan." Kemudian Raja Fir'aun menjawab, "Hahaha, siapa itu Allah? Aku tidak kenal. Akulah yang patut disembah. Aku adalah Tuhan kalian." Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, "Kalau memang kau berkata Allah adalah Tuhan, apa buktinya?" Kemudian tak lama Nabi Musa mengeluarkan sebuah tongkat yang ada dalam jubahnya, dan seketika itu terpancarlah cahaya bagaikan cahaya matahari. Kemudian Raja Fir'aun berkata, "Aduh, cahaya apa ini? Kenapa silau sekali?" Kemudian Nabi Musa pun memasukkan kembali tongkatnya ke dalam jubahnya, dan seketika cahaya itu pun hilang. Nah, kemudian Raja Fir'aun berkata, "Allah, itu hanya tipu daya Nabi Musa saja," kata Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun memanggil semua para penyihirnya. "Wahai para penyihirku, datanglah kemari. Nabi Musa adalah penyihir," kata Raja Fir'aun. Kemudian datanglah rombongan penyihir para Raja Fir'aun, dan seketika mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nah, seketika itu pun Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya dan kemudian melemparkannya, kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, hebat ya Nabi Musa. Nah, seketika itu pun ular para penyihir itu kalah dibuat oleh ular Nabi Musa yang sangat besar. Dan pada saat itu kesempatanlah untuk Nabi Musa dan para pengikutnya berlari dari sang Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun dan para penyihirnya terus mengejar Nabi Musa, sehingga saat itu sampailah Nabi Musa dan para pengikutnya di
sebuah laut merah. Nah, laut merah itu adalah laut yang sangat luas dan besar. Setelah itu Nabi Musa pun mengeluarkan kembali tongkatnya dan mengetuk air laut tersebut. Kemudian air laut tersebut terbelah menjadi dua dengan kuasa Allah. Kemudian berlarilah Nabi Musa dan para pengikutnya ke air laut yang terbelah dua tadi. Kemudian akhirnya Nabi Musa pun dan para pengikutnya lolos dari kejaran Raja Fir'aun. Dan seketika Nabi Musa sampai di ujung, sedangkan prajurit Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun itu masih di tengah-tengah laut yang terbelah. Dan seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali laut yang terbelah tadi, dan Raja Fir'aun dan para tentaranya dan para penyihirnya pun tenggelam dalam lautan. Akhirnya Raja Fir'aun pun dan para prajuritnya mati. Nah, anak-anak bunda, kita tidak boleh seperti Raja Fir'aun ya, yang sangat durhaka terhadap Allah dan bersifat sombong, angkuh, dan merasa dirinya hebat, bisa menghidupkan dan mematikan orang lain. Kita sebagai umat muslim harus selalu tolong menolong, tidak boleh bertengkar, apalagi sombong. Sekianlah cerita dari Bunda. Bunda sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Bunda.